Shalom jemaat Tuhan, senang kembali bertemu dengan saudara hari ini. Bagaimana puasanya? Tetap antusias ya? Saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah tergabung dalam streaming Kalimantan, maupun bagi saudara yang baru pertama kali join, saya mau mengucapkan welcome home. Selamat datang dalam ibadah online GMS Banjarmasin. Dan jika saudara rindu untuk bergabung dalam Gereja Muar Sharon Banjarmasin, saudara dapat join dalam komunitas-komunitas rohani yang ada yang kami sebut dengan Connect Group. Connect Group adalah komunitas rohani dalam kelompok-kelompok kecil yang kami adakan 1 kali 1 minggu di tengah minggu. Jika saudara rindu untuk join, saudara dapat menghubungi kontak CG kami yang ada di layar saudara. Dan jika saudara membutuhkan layanan jemaat, baik itu baptisan, penyerahan anak, pernikahan atau kedukaan, saudara juga dapat menghubungi kontak layanan jemaat yang ada di layar saudara. Persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Saudara dapat memberikan persembahan saudara ke nomor rekening ataupun QR yang ada di layar saudara. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan mulai beribadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru, hari yang penuh sukacita yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami mau Tuhan membawa setiap hati kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan dalam setiap hati kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat Tuhan, saya percaya hari ada sukacita yang besar dari Tuhan. Oleh karena itu mari sama-sama kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan penuh semangat. Haleluya, come on. Namamu, ku bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi percaya. Dengan segenap hati, haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu.
haleluya, haleluya, menari dalammu, sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Hey! Namamu, bermazmur bagimu, kota benteng yang teguh, Allah kekal. Firman-Mu ya dan amin, terbukti penuh kuasa, takkan ku bimbang lagi, percaya dengan segenap hati. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, menari dalam-Mu, sebab gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita. Menyatakan janji-Mu, firman-Mu, kuasa-Mu Tuhan, ya dan amin, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dikatakan ya dan amin, 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 firman-Mu ya dan amin, janji-Mu ya dan amin, ya dan amin. Haleluya, haleluya, ku bersuka di dalam-Mu. Haleluya, haleluya, ku menari dalam-Mu. Gadamu dan tongkatmu menuntun langkahku. Haleluya, ku bersuka cita.
tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskan. Yesus, kebenaran-Mu adalah tak mau hidup bagi dunia ini lagi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, Kau gembala kami, pimpin kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu.
penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Penyembahmu Tuhan, yang menyembah
menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh haleluya Yesus, bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Oh, haleluya Yesus Tuhan, jadikanku penyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Haleluya Yesus, bawa daunku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Oh, dalam hadiratmu Tuhan. Oh haleluya, dalam hadiratmu Tuhan. Beri kemuliaan yang terbaik. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau Allah yang layak terima pujian yang terbaik yang kami berikan buat Engkau Tuhan. Terimalah pujian kami. Terimalah pujian sorak-sorai dari hati kami yang terdalam menjadi haruman wangi yang menyenangkan akan Engkau. Ini persembahan kami Tuhan. Jadikan kami penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Jadikan kami true worshiper, penyembah-Mu yang benar Tuhan. Urapi setiap kami di tahun the year of praise and provision ini. Biar kami sungguh menjadi penyembah yang benar. Itu kesukaan kami. Itu menjadi utama di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi jemaat-Mu. Urapi setiap kami semua yang mendengarkan pada hari ini. Biar roh yang baru mengalir di tengah kehidupan kami. Menyegarkan, memberi pembaharuan, mencerahkan setiap kami semua. Beri hikmat setiap kami Tuhan, tuntunan ilahi. Untuk kami dapat berbuah. Untuk kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih. Serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami patahkan segala tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun yang membuat kami tidak menerima berkat Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau bekerja di tengah kehidupan kami semua. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan terbaik buatlah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda siap? Amin. Anda yang siap boleh lambai-lambaikan tangan bahwa Anda agree, Anda setuju bersama saya untuk mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan pada hari ini. Amin. Kita buka sama-sama di Yeremia pasal ke-17 ayat ke-7 sampai ke-8. Yeremia pasal ke-17 ayat ke-7 sampai ke-8. Ini menjadi landasan buat Gereja Mahar Syaron Banjarmasin, Gereja Mahar Syaron Banjarbaru, Tanjung, Sampit, Kalimantan Selatan secara khususnya.
menjadi berkat buat kita semua. Di tahun di mana the year of praise and provision ini, Tuhan akan bekerja di tengah kehidupan kita semua. Terutama untuk kita yang di Kalimantan Selatan, terutama untuk kita yang di Banjarmasin, Banjarbaru, Sampit maupun Tanjung, akan menerima berkat urapan ini mengalir di tengah kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Yeremia 17 ayat ke-7 sampai ke-8, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, tahun di mana gak gampang pastinya tahun 2020 maupun 2021 ini, karena kita masih ada dalam masa-masa pandemi. Tapi dengan kita memuji menyembah Tuhan, tapi dengan kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kita kepada Tuhan, dikatakan kita akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Kita nggak akan mengalami masa-masa yang sulit. Mungkin ada masa sulit yang ada yang di depan kita, tapi itu tidak akan mempengaruhi kehidupan kita. Dikatakan pohon yang ada di tepi aliran itu, di tepi batang air itu, tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, dan tidak pernah khawatir tahun masa yang sulit, tahun kering tersebut. Bahkan dia tak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena ini. Kita mau sama-sama buka di Yeskiel 47 ayat yang pertama sampai ke-12. Kenapa pohon ini begitu tidak mengalami panasnya terik? Kenapa pohon ini menggambarkan kita sih? Kenapa orang ini tidak mengalami namanya panas terik, tidak dipengaruhi kondisi keadaan, tetap berbuah, daunnya tetap hijau? Karena apa? Karena dia tinggal di tepi aliran dan merambat akar-akar itu ke tepi batang air. Yang menyebabkan dia selalu berhasil karena ada air yang mengalir. Air yang selalu mencukupkan, yang memberi nutrisi, yang menguatkan, meneguhkan dirinya, sehingga tidak mempengaruhi kondisi keadaan apapun. Saya jadi teringat Yeskiel pasal 47 ayat yang pertama sampai ke-12, ini sambungannya. Kita akan menjadi orang yang kuat, katakan amin. Kita akan menjadi seperti pohon di tepi aliran itu, kalau kita seperti ini. Apa yang menyebabkan? Air itu yang memberi kekuatan. Yeskiel 47 ayat yang pertama sampai ke-12 katakan seperti ini. Kemudian ia membawa aku, Yeskiel dalam penglihatannya, dibawa Tuhan kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh di situ ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringinya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling keluar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur. Di tangannya ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu. Maka dalamnya sampai sekepergelangan kaki. Jadi dibawanya ya Yeskiel itu melihat, dan bukan cuma sekedar melihat, tapi juga merasakan, mengalami apa yang
dibawa oleh Tuhan untuk dialami Yehezkiel melalui penglihatan itu. Mata air itu keluar. Bukan cuma sekedar keluar, tapi juga terus mengalir. Disuruhnya Yehezkiel masuk 1000 hasta, maka setinggi mata kaki. Dibawanya lah lagi 1000 hasta. Disuruhnya aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai ke pergelangan kaki. Dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sampai ke lutut. Kemudian dia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai sepinggang. Tuhan kita ini mau membawa dalam setiap musim hidup kita ini berbeda-beda. Katakan amin. Gak cuma sekedar semata kaki, gak sekedar selutut, sepinggang. Setiap musim ada bagian masing-masing dan Tuhan menyertai di tengah kehidupan kita. Katakan amin. Gak cuma sekedar sepinggang, tapi Tuhan mau bawa lebih lagi. Di mana dikatakan seperti ini. Sekarang sudah sampai selutut. Kemudian mengukur 1000 hasta lagi, menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai sepinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu, apa dikatakan? Sudah menjadi sungai. Perjalanan bersama Tuhan itu selalu unik di tengah kehidupannya kita. Tak terduga. Panjang dan lebar kasih setia Tuhan. Kita nggak bisa ngukur seberapa dalam kasihnya Tuhan. Kita nggak ngerti seberapa lebar Tuhan. Yang jelas lebar, yang jelas dalam. Kita nggak bisa menyelami. Kenapa kok harus terjadi? Tapi setiap musim Tuhan menyertai di tengah kehidupan kita. Sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi sebab air itu sudah meninggi. Sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu dia berkata, sudahkah engkau lihat anak manusia? Kemudian ia membawa aku kembali menyusuri tepi sungai. Seperti sungai yang sudah tidak bisa lagi diseberangi, semata kaki, sepinggang, selutut, sepinggang, dan menenggelamkan dalam kehidupan orang tersebut. Saya pernah perjalanan dari Banjarmasin ke Palangkaraya, ada jembatan, namanya jembatan Barito. Kalau Anda datang ke Kalimantan Selatan, ke Banjarmasin, salah satu ikonnya kita yaitu jembatan Barito. Anak saya ngomong, gede banget ya Dedi. Ya memang gede banget. Gak bisa diseberangi. Saya nih perenang. Mungkin saya balapan renang sama Anda, belum tentu Anda kalah. Belum tentu Anda menang. Saya yang menang. Karena dari kecil saya perenang. Tapi kalau suruh berenang di sungai Barito tersebut, wow, belum tentu sanggup. Karena apa? Luas dan besar. Menjadi sebuah jembatan yang dibangun sungai yang besar di sana. Tak dapat lagi diseberangi. Dari kata ini kita mau belajar sama-sama ya. Ayat selanjutnya. Dikatakan seperti ini. Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Sudahkah kamu lihat, hai, sebut nama Anda satu-satu. Dano, sudahkah kamu melihat, hai engkau Brili? Sudahkah engkau melihat, hai engkau Lutfi? Tuhan itu bekerja di tengah kehidupannya kita, katakan amin. Setiap musim di tengah kehidupannya kita. Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia? Kemudian ia membawa kembali menyusuri ke sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sana dan di sebelah sini. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Wow. Jadi air itu menawarkan,
menjadikan tawar air laut yang asin itu. Sehingga kemana saja air itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Katakan amin. Dengarkan baik-baik. Tuhan akan melakukan banyak perkara melalui kehidupan kita. Tuhan punya rencana, tak peduli setiap musim dalam kehidupannya kita. Tapi yang jelas ketika air itu mengalir, ada sebuah hal kehidupan mengalir. Katakan amin. Bahkan gambaran kematian, karena ini menuju ke laut mati. Di situ lambang tentang kematian, di situ pekat, di situ garamnya pekat sekali. Laut mati itu kalau kena mata kita bisa buta. Lambang kematian. Karena nggak ada sesuatu yang hidup di laut mati itu. Tapi ketika air itu mengalir, apa yang mengandung kematian, apa yang mengandung kegagalan, apa yang mengandung hal yang tidak baik itu menjadi sebuah kehidupan. Segala dikatakan mengandung garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga di mana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar. Dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Katakan amin. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat. Dan sungai itu ada jenis-jenis ikan seperti ikan-ikan laut besar. Sangat banyak. Tetapi rawa-rawa dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Setiap bulan ada buah yang baru sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Itu buahnya menjadi makanan, daun-daunnya menjadi obat. Katakan amin. Wow. Gambaran yang sangat detail, gambaran yang sangat jelas. Bahwa dikatakan setiap tempat yang dilewati air itu, kiri kanannya menjadi pohon yang besar yang kuat. Pohon di kanan dan di kiri, pohon bermacam-macam buah-buahan yang tidak layu buahnya. Sama dengan yang dikatakan di kitab Yeremia tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang di tepi aliran air. Dikatakan air yang keluar dari bait suci itu, di kiri kanannya pohon-pohon itu menjadi pohon yang kuat. Dikatakan pohon-pohonnya di sana dan di sini, daunnya tidak layu, dan buahnya tidak habis-habis, tidak mengalami masa kekeringan. Tiap bulan ada buahnya yang selalu baru, yang selalu keluar. Sebab apa? Pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus. Katakan amin. Ini dia. Ini yang kita mau belajar. Kalau kita mau berhasil di tahun 2021 ini, kalau Anda mau jadi pohon yang tidak layu daunnya dan selalu berbuah di musim hidup kita semua, tiap bulan selalu berbuah, bahkan daunnya menjadi obat, buahnya menjadi makanan, menjadi berkat. Wow. Tapi ada kuncinya, dikatakan di situ, asal mendapat air dari tempat kudus. Katakan amin. Tahun ini kuncinya ini. Kalau kita mau berkemenangan tahun 2021, Anda mesti harus tinggal dalam Tuhan. Katakan amin. Anda mesti harus melekat kepada Tuhan. Menjadikan air itu yang dari tempat kudus melambangkan Tuhan. Menjadi segalanya di tengah kehidupan kita. Amin. Saya juga mendapat gambaran bahwa sungai ini mirip dengan sungai yang ada di Taman Eden.
di Kejadian 2 ayat 8 sampai ke 10 yang membasahi setiap taman itu. Dan taman itu menjadi taman yang indah. Karena apa? Air itu memberi kehidupan. Sungai kehidupan itu menjadi sungai kehidupan seperti Yerusalem baru. Di Wahyu 22 ayat yang 1 sampai ke 2. Sungai air kehidupan yang jernih, bagaikan kristal yang mengalir keluar dari tahta Allah. Amin. Bait Allah itu melambangkan tahta Allah itu sendiri. Yang menyegarkan, menyembuhkan, memberi pemulihan, menghidupkan di tengah kehidupan kita. Kita akan tidak gentar menghadapi tahun 2021. Karena apa? Air dari tahta Allah menjadikan kesegaran yang baru, membuat kita menjadi hidup. Katakan amin. Anda yang setuju dengan saya, katakan amin. Amin. Sungai ini juga mirip dengan yang disebut oleh Yesus di Yohanes 7 ayat yang ke-38. Dikatakan seperti ini, barang siapa percaya kepadaku, hatinya akan mengalir aliran air yang hidup di tengah kehidupannya. Barang siapa percaya Yesus, dia akan hidup, katakan amin. Dari hatinya akan mengeluar, meluber-luber, meluap-luap. Air kehidupan dalam kehidupanmu, katakan amin. Asal Anda percaya, asal Yesus tinggal dalam kehidupanmu, Anda akan tidak mati dalam kekeringan. Air itu akan menjadi kesegaran di tengah kehidupanmu, Anda akan jadi kuat, katakan amin. Yesus tinggal dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Seperti mata air, air kehidupan. Air hidup itu mengandung berkat. Air kehidupan itu mengandung kehidupan. Air kehidupan itu melambangkan Roh Kudus yang menyertai di tengah kehidupanku dan kehidupanmu. Jangan khawatir, jangan takut. Makanya enggak heran dikatakan yang tidak khawatir dalam tahun kering, Yeremia seperti itu. Karena apa? Roh Kudus mengalir di tengah hatimu dan mengalir di tengah hidupnya kita. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you Tuhan Yesus. Thank you Roh Kudus. Air itu menyegarkan di tengah kehidupanku. Aku enggak khawatir, aku enggak takut. Masa kering aku enggak takut. Bahkan masa kering itu membawa dalam kehidupan kami mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Daun kami akan hijau. Dan kami akan terus berbuah dan semakin berbuah lebat. Daun kami akan menjadi obat. Buah kami, hidup kami menjadi berkat. Buah buat banyak orang. Katakan amin. Amin. Ini aplikasinya. Apa yang akan kita dapatkan sih? Ketika kita tinggal di dalam tepi aliran air ini, apa yang akan kita peroleh? Ketika Anda tinggal di tepi aliran sungainya Tuhan, apa yang Anda peroleh? Kalau kita bisa lihat tadi pohonnya menjadi pohon yang kuat, pohonnya menjadi pohon yang hijau daunnya, tak mengalami masa kekeringan, tetap berbuah. Apa yang kita peroleh? Yang pertama, Anda akan menjadi hidup. Ketika Anda tinggal di dalam Tuhan, ketika Anda tinggal di tepi aliran itu, Anda akan memperoleh kehidupan. Hidup Anda akan bergairah mengingatkan tentang panggilan dan tujuan hidup kita. Makanya dikatakan di mana air itu mengalir, setiap makhluk hidup yang berkeriapan akan hidup. Anda tidak akan mati. Katakan amin. Anda tidak akan mati oleh kondisi keadaan ini. Anda bisa mungkin keluarga Anda, perekonomian Anda mengalami penurunan. Tapi Anda nggak akan mati. Kenapa? Tuhan akan kasih hikmat di tengah kehidupanmu, menjadikan Anda hidup dengan caranya Tuhan. Katakan amin. Tuhan akan pelihara di tengah kehidupan kita. Wow, semua yang dilewatinya akan jadi hidup. Pekerjaanmu akan jadi hidup. Memberi kehidupan dan kesembuhan pada segala sesuatu yang disentuhnya. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau sentuh hidup pekerjaan kami. Engkau sentuh keluarga kami. Engkau sentuh segala aspek kehidupan kami menjadi hidup. Di dalam nama Yesus tidak ada kematian. Apa yang disentuh oleh air itu, apa yang disentuh oleh Tuhan, sesuatu akan hidup dalam nama Yesus. Yang kedua,
Apa yang kita peroleh sih ketika kita tinggal di tepi alirannya sungai Tuhan? Maka perspektif kita, cara pandang kita akan jauh lebih jelas, katakan amin. Cara pandang kita akan berubah. Melihat kondisi keadaan ini bukan menjadi sebuah kegagalan, tapi menjadi cara pandang yang berbeda seperti cara pandangnya Tuhan melihat 5 roti 2 ikan menjadi sisa 12 bakul dalam kehidupanmu. Katakan amin. Dikatakan seperti ini, mengubah yang mati menjadi hidup. Bahkan yang asin itu menjadi tawar, katakan amin. Di mana lihat kondisi keadaan perekonomian yang turun, Anda melihat sebuah peluang, katakan amin. Anda akan tetap naik dan dibawa Tuhan naik dengan kendaraan kemenangan. Kenapa? Dengan caranya Tuhan, bukan dengan caranya kita. Katakan amin, beri tepuk tangan yang terbaik. Thank you Tuhan. Cara pandang dan caranya Tuhan bukan cara pandangnya kita. Nah, Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kita. Mana bisa lihat kondisi keadaan air itu kalau mengalir menuju ke tempat yang namanya laut mati, hanya kematian. Tapi ternyata ketika dialiri dan bersama Tuhan, sesuatu kehidupan mengalir. Menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Menghasilkan tetap garam, menghasilkan tetap banyak ikan tadi katakan, menghasilkan pohon di tepi, di kanan kiri, banyak hal dengan caranya Tuhan. Kalau Anda tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam tepi alirannya Tuhan, sesuatu akan terjadi, cara pandangmu berubah. Yang ketiga, membawa sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Kenapa? Dalam perlindungannya Tuhan. Beri tepuk tangan yang terbaik. Wow. Kondisi keadaan kayak gini banyak orang yang mengalami kesedihan, mengalami penderitaan, tapi Anda diberikan sebuah sukacita dan damai sejahtera untuk dapat mengucap syukur karena dalam perlindungannya Tuhan. Dikatakan di situ bertumbuh bermacam-macam buah-buahan dan daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis walaupun musim kering. Wow, Tuhan melindungi kita. Thank you Tuhan. Masa seperti ini kesehatan mahal harganya. Tapi Tuhan jagai dalam kehidupannya kita. Amin. Kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Masa-masa seperti ini kita malah justru punya banyak waktu untuk keluarga kita. Benar ya? Masa-masa seperti ini banyak hal, talenta-talenta yang baru keluar. Banyak hal, potensi-potensi itu keluar di tengah kehidupannya kita. Kreatif, inovasi yang baru mengalir di tengah kehidupannya kita. Katakan amin. Lambai-lambaikan tangan. Thank you Tuhan. Engkau memberi sukacita. Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau melindungi kami. Yang keempat. Memberi harapan baru dan pengalaman yang baru. Wow. Tuhan kita ini bukan Tuhan yang stagnasi. Tuhan kita ini dinamis, katakan amin. Tuhan kita ini bergerak. Dikatakan tiap bulan ada buah yang baru yang dihasilkan, yang dikeluarkan dari pohon-pohon itu. Itulah hidup kita. Kondisi keadaan ini, asal kita tinggal bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan sebuah harapan yang baru di tengah kehidupanku dan kehidupanmu dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Katakan amin. Masa pandemi malah justru kita buka gereja di mana-mana. Banjarmasin kita punya PR untuk membangkitkan gereja nanti di Tanjung. Banjarbaru juga akan berdiri, nanti juga ada perintisan-perintisan baru yang kita akan rintis. Siap-siap kota baru, amin. Wow, katakan amin. Wow, senang sekali. Sesuatu yang baru dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita, harapan dan pengalaman yang baru. Kita akan terus berbuah dan terus menghasilkan buah setiap bulannya. Tiap bulan ada buah yang baru yang dihasilkan dan dikeluarkan dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Yang kelima, ketika kita tinggal dalam alirannya Tuhan, tepi alirannya Tuhan itu, kita akan menjadi saluran berkat buat sekitar kita. Amin. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita ini jadi berkat untuk banyak orang. Amin.
Kenapa ya kok bisa ya musim kondisi keadaan seperti ini tapi Anda tetap bersuka cita? Ya, kita bisa jadi berkat dimanapun berada, amin. Dalam kondisi apapun kita akan jadi berkat karena kita berbuah, kita menghasilkan sesuatu. Kita menjadi inspirasi buat banyak orang. Kita menjadi sukacita banyak-banyak orang. Hidupnya kita seperti daun yang menjadi obat buat orang lain. Hidup kita menjadi pohon seperti yang berbuah, buahnya menjadi makanan buat orang lain. Katakan amin. Yang keenam, tujuan sungai itu ialah membawa hidup dalam penyediaan, berkelimpahan dan perkala ilahi Allah mengalir di tengah kehidupan kita. Tuhan tuh ingin kita ini berkecukupan, katakan amin. Tuhan tuh ingin kita ini disediakan dalam segala hal dengan perkara-perkara ajaib di tengah kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik. Wow. Terima kasih untuk 6 hal ini Tuhan yang terjadi kalau kita melekat kepada Tuhan. Di alirannya, airnya Tuhan. Tetapi semua itu terjadi disebabkan karena mendapat air dari tempat kudus. Dari tempat bait Allah itu tadi. Kita dapat poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau apa? Kalau kita mendapatkan air dari tempat kudus itu. Nah, jika di luar tepian air itu maka janji ini tidak berlaku. Enggak berlaku. Enggak akan terjadi kalau kita tidak tinggal dalam pinggiran batang airnya Tuhan, tepi alirannya Tuhan. Kalau kita enggak dapat spot dari air yang bait Allah itu, kita akan enggak berlaku untuk hidup kita menjadi hidup. Tak berlaku lagi perspektif cara pandangnya kita. Atau sukacita, damai sejahtera, harapan, ataupun menjadi saluran berkat. Tak akan terjadi. Karena semua ini terjadi karena aliran air yang keluar dari tempat kudus itu yang menyegarkan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Katakan amin. Wow, Anda diberkati, amin. Ini poin yang terakhir. Ini aplikasinya yang paling terakhir di tengah kehidupan kita. Jadi, apa yang mesti kita lakukan untuk kita tetap tinggal di tepi aliran air kehidupan itu? Jawabannya ini, datang kepadanya. Amin. Anda bisa melupakan semua khotbah saya tadi. Tapi yang ini enggak boleh. Anda cuma boleh ingat satu ini, enggak apa-apa. Datang kepadanya. Karena datang kepadanya Anda akan menjadi pohon di tepi aliran sungainya Tuhan yang akan selalu mendapat nutrisi, kekuatan, mendapatkan kehidupan mengalir di tengah kehidupan Anda. Katakan amin. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Datang kepadanya. Anda akan hidup. 2021 akan mengalami kemenangan. Wow, harapan yang baru, sukacita, damai sejahtera. Tuhan mengalir dalam kehidupan Anda asal Anda datang kepadanya. Ngapain datang kepadanya? Ini yang harus kita kerjakan. Basic sih, dasar sih. Tapi ini utama. Namanya dasar kok. Anda harus lakukan ini. Anda harus memuji, menyembah dalam hadiratnya. Catat dengan baik-baik, ini gak boleh lupa. Amin. Anda harus memuji, menyembah Tuhan, termasuk saya, setiap kebenaran firman Tuhan yang dibagikan pada hari ini. Kalau Anda mau berhasil seperti pohon di tepi aliran sungai Tuhan itu tadi, datang kepadanya. Dengan apa? Memuji, menyembah dalam hadiratnya. Temukan hadiratnya menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupanmu. Semuanya akan, janji itu akan tidak berlaku kalau kita nggak datang kepadanya. Tapi kalau kita datang kepadanya, ini akan terjadi di tengah kehidupan kita. Memuji dan menyembah Tuhan dalam hadiratnya. Renungkanlah setiap perkataannya. Renungkanlah firman. Renungkan setiap kata-katanya Tuhan. Akan mengubah cara perspektif Anda, cara pandang Anda. Ini akan menjadi kekuatan di tengah kehidupan Anda. Datang memuji, menyembah, dan merenungkan setiap perkataannya. Merenungkan setiap firman-Nya.
Yang ketiga, Anda perlu berdoa dan temukan suaranya. Tuhan tuh ingin berbicara di tengah kehidupan kita. Tuhan kita ini Tuhan yang hidup. Dia yang memberi tuntunan ilahi dari satu hal ke hal yang lain. Diperdengarkannya suaranya di tengah kehidupannya kita. Yang keempat, Anda mesti harus bangun manusia roh. Anda mesti harus berbahasa roh. Sehingga ketika manusia rohmu kuat, tuntunan itu akan lebih dahsyat di tengah kehidupan kita. Tuntunan itu kita akan jadi orang yang peka oleh setiap tuntunannya. Katakan amin. Bangunlah manusia rohmu dengan apa? Berbahasa roh. Yang terakhir, berpuasalah. Karena kadang-kadang ada banyak hal yang jenis ini nggak bisa dilakukan tanpa berpuasa. Anda perlu harus berpuasa, merendahkan diri, dan mengandalkan Tuhan di tengah kehidupannya kita. Anda diberkati, amin. Ada 5 hal yang harus kita kerjakan. Memuji menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya, perkataannya, berdoa, temukan suaranya, bangun manusia rohmu dengan berbahasa roh, dan yang kelima, berpuasalah. Maka hidup kita akan seperti pohon di tepi aliran sungainya Tuhan. Anda akan mengalami banyak hal yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan kita. Anda akan hidup, perspektif Anda akan berubah. Anda akan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Anda akan mendapatkan harapan yang baru, pengalaman yang baru bersama Tuhan. Dan Anda akan menjadi berkat. Dan tujuan yang terakhir, Tuhan akan menyediakan berkelimpahan dan perkara-perkara ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Beri tepuk tangan yang terbaik, haleluya. Mari kita panggil para pelayan PAW bisa maju ke depan. Siapkan hati kita sama-sama. Ora basika nama rama rama rama. Ora basika nama 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 nama. Sikara balaba Lutfi nyanyikan lagu yang tadi dalam nama Yesus, worship yang terakhir. Ora baya rabaya rabara bara 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 bara. Terima kasih Tuhan Yesus. Sika nama 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 nama. Oh haleluya. Menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Oh bawa daku. Angkat tanganmu tinggi-tinggi dan letakkan tanganmu yang satu di dadamu. Menyembahmu, oh haleluya, dalam hadiratmu Tuhan. Oh haleluya, Yesus, jadikanku menyembahmu Tuhan, yang menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenalmu dalam hadiratmu Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air. Dia tidak akan mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau. Dia nggak khawatir. Setiap musim, bahkan musim kering. Bahkan dia terus tidak henti-hentinya menghasilkan buah. Jadilah di tengah kehidupan kami Tuhan. Jadilah Tuhan seperti pohon di tepi aliran-Mu. Jadikan kami Tuhan seperti pohon di tepi aliran-Mu, yang kuat, yang kokoh,
tidak mengenal musim kering. Kami terus berbuah. Kami terus menjadi berkat. Sama seperti di Yeskiel. Ketika Yeskiel itu melihat ke kanan dan ke kiri, pohon di sana dan di sini tumbuh. Setiap yang dilewati oleh air itu, yang dilewati oleh Tuhan, yang dilewati dan tinggal dalam Tuhan itu, semuanya jadi hidup, berkeriapan dan hidup. Mematahkan setiap kematian, mematahkan setiap kekeringan rohani. Dalam nama Yesus jadi hidup. Biar setiap Anda yang kering hari ini, jadilah hidup. Air itu menerobos, mengalir, membawa kehidupan dalam hidupmu. Terima dalam nama Yesus. Setiap kekeringan-kekeringan akan hidup. Berkeriapan menjadi hidup dalam nama Yesus. Yang sakit jadi sembuh. Karena air ini bertujuan untuk menyembuhkanmu. Dalam nama Yesus. Kesehatan mengalir dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesehatan perekonomian akan juga terjadi dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Air itu menerobos, membawa hidup, membawa hidup, membawa hidup dalam nama Yesus. Orabaya rabasika namaya raba. Senamaya raba 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 raba. Sene nama rama, barang siapa tinggal dalam Tuhan, Anda akan hidup. Tujuan hidup Anda akan berarti. Bukan cuma sekedar itu, perspektif Anda berubah. Anda melihat di balik setiap kegagalan, melihat di balik setiap kekeringan, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan di tengah kehidupan Anda. Karena cara Anda pandang Anda berubah, cara pandang Anda melihat keluargamu berubah, cara pandang Anda melihat hal yang terjadi ini berubah. Menyerahkan kepada Tuhan dengan caranya Tuhan, bukan caranya kami. Ora basika nama rama-rama. Hidup kami penuh dengan sukacita, menikmati apa yang ada di dalam hidup kami. Kami bersukacita, damai sejahtera Tuhan kami nikmati. Dalam perlindungannya Tuhan, thank you Tuhan. Engkau izinkan mungkin menikmati hal-hal yang kami nikmati, yang kondisi keadaannya mungkin tidak sebesar di masa-masa yang tidak pandemi atau masa-masa yang tidak sulit. Tapi di masa sulit ini kami bisa mengucap syukur dengan apa yang ada di dalam kehidupan kami. Sama seperti firman-Mu berkata, Tuhan menyediakan makanan di hadapan para musuh-musuh kami. Kami dapat menikmati semua berkat Tuhan dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga punya harapan yang baru. Pengalaman-pengalamannya kami dirubah dengan menjadi pengalaman-pengalamannya Tuhan yang menyertai dengan kehidupan kami. Terima kasih. Kami berjalan bukan pakai sepatu kami, tapi kami berjalan memakai sepatunya Tuhan. Caranya Tuhan ajaib di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Asal kami melekat kepadamu, kami juga jadi berkat di sekitar kami. Tujuannya sungai itu membawa kami penuh dengan penyediaan yang dari Tuhan. Haleluya. Dengan cara-cara ajaib, perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Asal tinggal dalam Tuhan. Wow, tahun ini kami mau menjadi penyembah dalam hadirat-Mu. Tahun ini kami lebih merenungkan firman-Mu bersama-sama dengan gereja ini. Satu hari satu pasal tidak terlewatkan dalam nama Yesus. Merenungkan, membaca firman. Dan mendengar Engkau, menemukan suara-Mu Tuhan. Membangun manusia roh kami. Dengan kami berbahasa roh supaya kami lebih peka daripada sebelumnya. Mematahkan setiap kedagingan kami dan manusia roh. Kami hidup dengan kami banyak berpuasa. Wow, sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Oh rabaya, rabaya, raba, raba, raba. Terima sukacita yang dari Tuhan. Terima berkat yang terbaik. Dalam hadirat-Mu Tuhan. Jadi kami menyembah, tinggal kami dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan
terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Yang paling terakhir, goal 2021 ini, kami mau menjadi jemaat yang kesukaannya memuji dan tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Yang kami tahu ketika kami tinggal di dalam-Mu, Tuhan menyediakan banyak perkara yang baru. Tuhan menyediakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih. Mari angkat kedua tangan kita. Ora basyika nama. Terima kasih untuk kasih-Mu. Kami mau datang kepadamu Tuhan, bersandar dan meletakkan harapan kami kepadamu. Bagian kami hanya datang dan memuji menyembah-Mu. Bagian kami hanya merenungkan, memperkatakan firman. Bagian kami hanya mendengar suara-Mu, tuntunan-Mu. Bagian kami membangun manusia roh kami jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Mematahkan setiap kedagingan, melepaskan setiap kuk, meninggalkan beban dosa yang merintangi dalam kehidupan kami. Kami tanggalkan. Kemenangan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kemenangan yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan sediakan. Kami sudah menang melewatinya tahun 2021 dengan kemenangan gilang gemilang bersama-Mu. Terimalah berkat dalam kehidupan-Mu. Diberkatilah di jalan masuk-Mu. Diberkatilah jalan keluar-Mu. Diberkati segala aspek kehidupan-Mu karena Tuhan menyertai dalam kehidupan-Mu. Air kehidupan itu menyegarkan, memberi hidup dalam kehidupan kita. Terima kasih. Pulanglah membawa berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. Beri tepuk tangan yang terbaik. Haleluya. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. I love you all. Kami mengingatkan kembali bahwa ibadah hari Minggu masih diadakan secara online via YouTube GMS Kalimantan, playlist GMS Banjarmasin. Ibadah ini dapat Anda akses sepanjang hari. Untuk itu kami menghimbau untuk setiap jemaat tetap terhubung dan mengikuti ibadah yang ada. Dan tidak ketinggalan bagi Anda yang memiliki anak di usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda tetap terhubung dalam ibadah online anak IGA Kids. Ibadah ini dapat Anda pilih sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak usia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk grade 1 sampai 3, dan Voltage untuk grade 4 sampai 7. Dan bagi kalian Jemaat Army of God, bergabunglah bersama kami di ibadah online Army of God yang akan diadakan setiap minggunya via YouTube GMS Kalimantan. Ibadah ini dapat kalian akses sepanjang hari.